Kan mereka bikin mencari obat. Obat untuk panjang umur. Obat dibikin di mana? Laboratorium. Obat dibikin di mana? Pabrik. Ya kan? Maka bahasa sekarang masone. Bahasa sekarang baru ini masna. Masna itu pabrik atau laboratorium. Jadi mereka membuat obat-obat di laboratorium. Tujuannya apa? Supaya mereka panjang umur. Sekarang banyak bikin. Ya kan? Pabrik-pabrik. Ada orang-orang membuat misalnya obat-obat supaya mereka panjang umur. Dilakukan sekarang oleh orang-orang. Supaya mereka bisa hidup panjang. Waktu zaman dulu, waktu zaman Nabi Hud, mereka sudah punya seperti begitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini meneruskan lagi bacaan kita dari surah Asy-Syu'ara, di mana dalam perjumpaan yang lalu kita sudah sampai di akhir cerita tentang Nabi Nuh dan kaumnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala karena kedegilan, karena kaum Nuh menolak seruan Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa, menghukum mereka dengan menenggelamkan mereka. Itu semuanya menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malangnya banyak daripada manusia tidak beriman kepada apa yang telah diberitakan oleh Nabi Nuh tadi kepada kaumnya. Sesudah Nabi Nuh ada kisah lagi. Karena kita sudah pernah menyebutkan bahwa Al-Quran ini hampir lebih dari separuh isi Al-Quran ini semuanya berkaitan dengan kisah-kisah zaman dahulu. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah apa-apa yang terjadi pada manusia-manusia yang terdahulu. Untuk apa? Untuk menjadi ibrah, untuk menjadi pengajaran untuk kita. Jadi sesudah cerita tentang Nabi Nuh, maka datang lagi satu cerita atau kisah, yang mana kisah tersebut berkaitan dengan keturunan Nabi Nuh. Ya, keturunan Nabi Nuh. Yang mana keturunan Nabi Nuh ini adalah bernama Nabi Hud.
dari anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Karena Nabi Nuh sebagaimana kita sebutkan mempunyai 3 orang anak lelaki, yaitu Ham, Sam, dan Yafis. Nah, Hud ini yaitu kaum yang disebutkannya sebagai kaum Ad. Kaum Ad tersebut ini adalah keturunan daripada Sam, Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana Sam ini dikatakan dia pergi ke kawasan timur dan ke selatan. Sam yang ke kawasan timur dan selatan, sebelah sini atau kepada utara di tengah-tengah timur tengah tersebut, itu keluarga Sam semuanya. Kalau Ham kan pergi ke barat, yaitu ke Afrika, orang-orang Negro. Sedangkan Yafis ke timur, kawasan Cina, daratan Cina ke sebelah timurnya itu Yafis. Nah, di sini adalah keturunan daripada Sam. Sesudah ratusan tahun hidup, karena kita sudah sebut Nabi Nuh, sesudah terjadinya taufan tersebut, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Nabi Nuh masih hidup selama 350 tahun lagi. Karena Nabi Nuh hidup sampai 1400 lebih. 1400 tahun lebih. Jadi dikatakan masih 350 tahun lagi Nabi Nuh hidup tersebut. Nah, dengan waktu yang lama tersebut, terus akhirnya ada keturunan Nabi Nuh, maka yang pertama sekali sesudah manusia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan kesyirikan lagi adalah kaum Nabi Hud. Itu yang cerita misalnya anak-anak daripada Ham, anak-anak dari Yafis, kita tidak ada ceritanya di sana. Karena ceritanya di sini yang berkaitan dengan di tanah Arab tersebut. Keturunannya ini yang pertama sekali mereka melakukan dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Sedangkan dosa-dosa yang lain itu seperti biasa, seperti zaman Nabi Adam sebelum sampai Nabi Nuh. Di sini. Jadi melakukan, makanya mereka di sini menyembah berhala, menyembah tuhan-tuhan mereka. Mereka mempunyai 3 tuhan. Mereka mempunyai tiga sembahan. Kalau umat Nabi Nuh mempunyai 5 sembahan, orang-orang Nabi Ad ini, kaum Nabi Hud mempunyai 3 sembahan. Yang mana nama mereka adalah Soda, Somuda, dengan Haro atau Hiro. Ada 3. Soda, Somuda, dan Haro. Ini adalah sembahan kaum daripada kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Karena Ad ini diceritakan banyak di dalam Al-Quran, khususnya yang kita biasa baca, yaitu wa ila adin akhahum samuda yang ada di sini, yang satu lagi iramazatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Itu kehebatannya. Sebagaimana kita akan lihat bagaimana hebatnya bangsa Hud ini, bangsa kaum atau bangsa Ad. Begitu hebatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan sehingga akhirnya karena keangkuhan mereka tidak menerima Nabi Hud dengan seruannya, akhirnya tetap sunnatullah, mereka juga akan dihukum. Mereka akan dihukum walaupun lama, beberapa lama mereka tetap akan dihukum, karena hukum Allah akan datang kepada orang-orang yang angkuh tersebut. Baik, maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kazzabat 'adunil mursalin. Kazzabat 'adun. Kalau orang yang melihat bahasa Arab, Ad muzakkar, Ad muzakkar. Kazzabat muannas. Enggak boleh. Kenapa? Fiilnya muannas, yakni feminin, kemudian fa'ilnya muzakkar. Tidak boleh itu. Kalau muzakkar, laki-laki harus lelaki. Kalau perempuan, muzakkar muannas. Tapi ini disebutnya kazzabat muannas, adun muzakkar. Seharusnya enggak klop. enggak klop. Tapi para ulama mereka melihat sama seperti yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kaum Nabi Nuh, berkaitan dengan kaum
Nabi Nuh. Dikatakan kazzabat di sini Ad di sini diartikan sebagai qabilah. Kazzabat qabilah Ad. Nah, begitu. Qabilahnya tidak dibaca. Tapi Ad ini adalah qabilah, kaum, satu kelompok yang mana mereka telah mendustakan siapa? Mursalin. Kita juga sudah sebut ketika berbicara tentang Nabi Nuh, mengapa mereka disebut Nabi Mursalin, padahal hanya seorang saja Nabi Nuh. Karena salah satunya karena siapa yang dusta kepada seorang nabi sama dengan orang banyak nabi, sama dengan keseluruhan nabi. Nabi Nuh seorang, tapi ayatnya mengatakan mursalin, para rasul. Karena apa? Di sini juga para rasul. Karena kita sebut satu saja mendustakan kepada seorang rasul, maka mereka mendustakan seluruh rasul. Mendustakan ke seluruh rasul, kecuali umat Islam. Umat Islam tidak mendustakan seorang rasul pun. Siapa rasulnya? Nabi Musa kita iman, Nabi Isa kita iman, tidak mendustakan atau tidak menolak mereka. Jadi kazzabat adunil mursalin. Ad kita sudah sebut, Ad ini keturunan atau nenek moyang daripada Hud. Ayah ke atas Hud. Karena kalau dalam bahasa Arab, bapak itu walaupun dia sudah berapa tingkat ke atas, 10 kah? Ahmad bin Husain bin Ali bin sampai ke 10 atau sampai 11 atau ke atas masih sebut Tuhan, bapak. Makanya Nabi Adam kan disebut bapak kita. Walaupun dia sudah puluhan keturunan ke atas, ratusan keturunan ke atas, tapi disebut dengan tersebut. Maka ada satu kisah zaman Rasulullah SAW, yaitu salah seorang istri Rasulullah SAW yang berasal dari agama Yahudi, dari Bani Nadir. Dari Bani Nadir bernama siapa? Seorang saja dari 13 istri Nabi yang dari Bani Israel itu satu, yaitu Sofiyah. Sofiyah binti Huyai ibni Akhtab. Sofiyah binti Huyai ibni Akhtab. Ini salah satu istri Rasulullah SAW. Jadi Sofiyah ini kalau bicara-bicara dengan istri-istri Nabi yang lain, ngomong-ngomong secara mereka, akhirnya ada gurauan dari istri-istri yang lain. Sofiyah, kamu ini tidak seperti kami. Kami istri-istri Nabi lain kan, seperti Zainab binti Jahas, Aisyah, Hafsah, yang lain. Ini kami ini keturunan dan juga daripada paman-paman Nabi. Istri-istri Nabi tadi kan, keturunan kawan-kawan Nabi, paman. Ya ini orang Arab. Keturunan daripada orang-orang Quraisy, orang-orang pilihan. Kamu apa? Kata siapa? Kata mereka. Kamu siapa kamu? Sofiyah katanya. Kamu keturunan dari siapa? Yahudi kan? Bani Israel. Kan dia dari Yahudi Madinah. Yahudi Madinah kamu. Karena ceritanya kan lain. Kenapa Rasulullah nikah dengan Sofiyah? Akhirnya Sofiyah mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, istri-istri Rasul itu semuanya ngeledek saya katanya. Ngeledek saya kenapa? Mereka mengaku keturunan sini, anak fulan ya, dari semuanya dari orang-orang bangsa atau kaum yang derajatnya tinggi dari orang-orang Arab kan, dari Quraisy gitu. Mereka mengejek. Akhirnya kata Nabi SAW, jangan merasa sedih. Jangan merasa sedih. Ayahmu seorang nabi. Pamanmu seorang nabi. Suamimu seorang nabi. Mana yang lebih mulia? Lihat, ayahnya seorang nabi. Ayah Sofiyah ini seorang nabi. Siapa ayahnya? Harun. Ayah kan disebut ayah tadi, bapak kata. Sofiyah binti Huyai ibni Akhtab ibni Fulan sampai ibni Harun. Harun ibni Imran. Yaitu kepada zaman Fir'aun tersebut. Ayahnya. Sedangkan paman kamu adalah nabi. Siapa? Musa. Ya kan, Harun dengan Musa kan adik kakak. Ya kan? Makanya Musa itu paman kamu, nabi juga. Dan di hadapanmu, kamu ini sekarang, aku juga nabi. Jadi kamu ada 3 nabi itu. Ayah kamu nabi, paman kamu nabi, suamimu kamu nabi.
Kalau bahasa sekarang, Sob ya, jalan. Senang dia sih. Oh, oke lah, baik kalau gitu. Tidak, kenapa? Di keturunan ya, seperti makanya Ab ke atas. Jadi Ad ini ke atas, dia ke Nabi Nuh dari Sam. Jadi ada satu dari anak keturunan Nabi Nuh tersebut. Jadi Adnya. Maka Ad ini disebutkan sangat mereka ini mendustakan Nabi Hud, yaitu idz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Sama seperti mana Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya ketika kaumnya, Nabi Nuh berkata kaum. Karena apa? Kalau kaum ini dalam bahasa Arab itu satu keturunan, satu bapak. Makanya di sini disebutkan Nuh, Hud, sesudah ini Saleh, itu semuanya berkata kaum. Akhuhum, saudara mereka. Saudara mereka karena satu bapak ke atas. Kaum ini asalnya satu bapak. Maka dari itu ketika Nabi Lut diutus ke Sodom, tidak disebut saudara mereka. Karena Nabi Lut bukan saudara mereka. Nabi Lut bangsa lain. Dia dari mana? Dari Haran, Irak bersama dengan Ibrahim. Sedangkan Sodom ada di sini, di mana? Di Palestina, di kawasan Palestina sana. Jadi lain. Makanya tidak disebut akhwahum, saudara laki mereka bukan. Dengan kata-kata lain, ada penyebutannya tetapi sebagai kinayah. Nah, di sini katakan berkata kepada mereka saudara mereka. Siapa saudara mereka? Hud. Nah, karena apa? Memang satu kita sudah sebut keturunan daripada Sam. Nah, Sam yang ada Sam keturunan Nuh. Satu keturunan. Kita di mana? Di mana ini mereka tempatnya? Hud ini atau sebutnya Ad. Disebutnya Ad. Ad ini tinggal di kawasan Al-Ahqaf. Satu negeri kawasan Al-Ahqaf. Ahqaf ini di mana? Yaitu antara Hadramaut dengan Oman sekarang. Di pesisirnya itu nama apa namanya? Nama kotanya, nama tempatnya sebutnya Syarah. Syarah. Itu di pesisir antara Oman dengan Hadramaut. Ini tangan ya. Kalau ini tangan. Oman Hadramaut, lihat pikir kita, bayangan kita apa namanya? Peta ya, map. Kalau yang ini hanya itu saja. Peta ya, map kita tahu. Jadi di sini antara Hadramaut dengan Oman. Pesisirnya tersebut ada Syarah. Syarah. Pantainya dengan gunung yang ada sebutnya Mugis. Tempatnya. Kan kalau di macamnya di kawasan sana yang dekat saya Bogor dari puncaknya, puncak gitu. Yang di sana sebutnya Mugis. Jadi di kawasan Syarah antara Hadramaut dengan Oman, maka ada tempat di sini. Tempat itu sangat indah. Tempat yang indah sebagaimana akan kita lihat di sini. Jadi berkata sama seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, sama. Ala tattaqun. Tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ala tattaqun. Sama, Nabi Nuh juga ala tattaqun. Inilakum rasulun amin. Sama ayat sebelum juga Nabi Nuh. Aku ini sesungguhnya ada seorang rasul yang dipercaya, yang diutus kepada kalian. Maka dari itu fattaqullaha wa ati'u. Kedua. Yang Nabi Nuh juga kedua kan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepadaku. Wa ati'uni. Fattaqullaha wa ati'un. Nabi semuanya berkata gitu kepada kaum-kaumnya. Semuanya fattaqullaha wa ati'un. Sama juga wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah dari kalian, upahku hanya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini sama dengan apa? Dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh dan juga nanti dengan Nabi Saleh. Dan juga Syuaib begitu juga sama. Aku tidak minta upah. Upah aku hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang dilakukan oleh kaum Ad ini? Sehingga Allah mengutus Nabi Hud kepada mereka selain daripada kesyirikan. Mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala mereka, Soda, Somuda
dengan hara. Nah, soda. Kalau soda kita ingat minum air soda. Nah, air soda padahal air soda ini nama soda itu nama Tuhan. Daripada Tuhan kaum Nabi Hud. Nah, kaum Ad. Nah, namanya soda. Soda Somuda dengan mungkin berasal dari siapa? Dari Jepang juga namanya Somuda. Pemuda, begitu. Baik. Jadi katakan di sini apa yang dilakukan oleh mereka, oleh kaum Ad ini, selain daripada syiriknya tadi. Yaitu dikatakan di sini, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Kita memahami ini waktu zaman Nabi atau sesudahnya atau zaman kita sekarang mungkin bisa berbeda pemahamannya, bayangannya kita. Nah, bayangan waktu zaman dahulu dengan zaman sekarang mungkin bisa dibedakan bayangannya. Apa yang ada di sini? Atabnuna, apakah kalian membangun, mendirikan, tabnuna, bina, bikulli ri'in. Bikulli ri'in. Ri'in ini adalah tempat-tempat yang tinggi. Tempat-tempat yang kita sudah sebut, Yaman, Hadramaut dengan Oman. Itu negeri yang indah. Di sana banyak gunung-gunung. Orang sini sebut gunung ganang, bahasa kita gunung-gunung. Banyak gunung, tempat-tempat yang tinggi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Di setiap sudut yang tinggi di tempat mereka ini, mereka membangun di situ bangunan yang megah. Maka dikata kulliri'in ayatan, tanda bangunan yang megah. Setiap tempat yang tinggi. Misalnya jalan ke sini, ada bangunan, ada tanah tinggi di sana, bangun. Ada tinggi tanah sini sana, bangun. Ada tanah tinggi di sana, bangun. Semuanya dibangun. Bangunan-bangunan yang megah, ayatan tersebut. Kalau misalnya bangunan tersebut ditinggali, didiami, baiklah, bermanfaat. Mereka tidak. Ketika membangun itu apa? Ta'bathun. Main-main dia. Mengolok-olok. Bikin aja bangunan. Sudah gitu, sudah dibangun, tinggi, bagus, ditinggalkan. Enggak diisi. Satu lagi bangun, ditinggalkan, tidak diisi. Jadi rumahnya dibiarin aja gitu. Nah, dia dibiarkan gitu. Hanya untuk apa? Untuk menunjuk-nunjuk bahwa mereka ini memang tukang bangunan. Kan kalau siapa yang suka melihat bangunan yang ada kelihatan sekarang bekas atau kerajaan Nabi Hud ini, kaum Ad di Yaman, kan indah tuh bangunannya. Kalau siapa yang melihat di pinggir-pinggir gunung, kita melihat ada gambarnya sekarang itu. Indah-indah itu. Nah, sekarang ini mereka di tempat ini. Karena mereka ini adalah salah satunya pembangunan, membangun. Bahasa sekarangnya kontraktor misalnya gitu. Pak Aceh bagiannya. Kita membangun bangunan itu, tapi bangunannya bukan untuk diisi. Untuk apa? Hanya untuk main-main. Tak basun, abas, memperolok, tidak ada gunanya. Ditinggal begitu saja. Itu yang pertama. Karena ketika kita lihat Nabi Nuh, kaumnya dengan Nabi Nuh yang ada, mereka adalah carpenter. Tukang kayu. Nah, yang ada tukang kayunya tersebut. Yang ini tukang bangunan. Nah, mereka daripada kaum Nabi Hud. Mereka tukang membangun begitu. Lihat, dengan negeri yang begitu nyaman, negeri yang begitu permai ketika itu, setiap bangunan, setiap tanah tinggi dibangun di sana, kemudian tidak ditinggali. Banyaknya begitu banyak, hanya untuk menunjuk-nunjuk saja. Nah, ini satu kesalahan. Untuk apa? Kenapa kalau kamu tidak tinggali terus kamu bangun bangunan tersebut? Nah, hanya membazir, hanya untuk membazir apa yang kamu lakukan. Yang keduanya, wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun. Nah, ini yang keduanya. Nah, mereka kalau kita lihat makna yang ada di sini dengan menggunakan bahasa kita yang sekarang, bahasa sekarang ini zaman sekarang tidak ada apa-apanya bandingkan dengan zaman Nabi Hud. Kalau kita baca, ini kita artikan bahasanya dengan yang sekarang. Dikatakan wa tattakhizuna masani'a. Kamu jadikan masani'a.
Masone di dalam bahasa yang Arab sekarang adalah pabrik-pabrik atau laboratorium sekarang ini kalau bahasa. Waktu zaman dahulu, para mufassir yang terdahulu, mereka mentafsirkannya, memahaminya, ini adalah dikatakan masone adalah bangunan-bangunan yang kukuh, istana-istana yang kukuh. Istana kukuh. Untuk apa? Takhludun, supaya kamu hidup kekal di sana. Artinya tidak mati. Ya kan? Istana yang kukuh, artinya menurut mereka, malaikat nggak bisa masuk. Yang mau cabut nyawa nggak bisa masuk. Makanya dikatakan la'allakum takhludun, dengan menjadikan istana-istana yang kokoh tadi, kamu mengharap kamu semuanya akan khalid, akan kekal hidup. La'allakum takhludun. Kalau kita memahami masonenya ini adalah istana-istana yang kokoh. Tapi pemahamannya lagi, masone ini adalah pabrik-pabrik atau kita sebutnya sebagai laboratorium. Yang mana ketika itu zamannya mereka itu mau supaya mereka panjang umur. Untuk panjang umur apa yang perlu dilakukan? Mereka mencari obat. Obat untuk panjang umur. Obat dibikin di mana? Laboratorium. Obat dibikin di mana? Pabrik. Ya kan? Maka bahasa sekarang masone. Bahasa sekarang baru ini masna. Masna itu pabrik atau laboratorium. Jadi mereka membuat obat-obat di laboratorium. Tujuannya apa? Supaya mereka panjang umur. Sekarang banyak bikin. Ya kan? Pabrik-pabrik. Ada orang-orang membuat misalnya obat-obat supaya mereka panjang umur. Dilakukan sekarang oleh orang-orang. Supaya mereka bisa hidup panjang. Waktu zaman dulu, waktu zaman Nabi Hud, mereka sudah punya seperti begitu. Ya, mereka membuat laboratorium. Mereka membuat masane, pabrik-pabrik khusus untuk mencari jalan supaya mereka bisa hidup panjang. Dengan apa? Berarti dengan obat-obatan. Dengan obat-obatan mereka supaya mendapatkan umur yang panjang. Maka dikatakan la'allakum takhludun. Lihat, maknanya kalau kita lihat tidak ada apa-apanya zaman sekarang. Zaman dulu sudah ada. Sebagaimana kita ceritakan tentang zaman Nabi Nuh dalam perjumpaan yang lalu. Zaman Nabi Nuh bagaimana sudah sampai tingkat tinggi itu. Karena kalau kita pikir 1000 tahun, kita 1000 tahun, misalnya dari tahun 1000 sampai sekarang, itu macam-macam terjadi. Macam-macam terjadi yang ada. Begitu juga waktu zaman dahulu. Waktu zaman Nabi Nuh sudah selesai, kamu Nabi Hud, mereka mau. Kenapa? Pada waktu itu raja mereka, raja daripada kaum Nabi Hud ini yang bernama Shaddad. Namanya Shaddad ibni Hiram. Jadi masih keturunan Nabi Hud, Shaddad ini raja. Raja ini ketika diseru oleh Nabi Hud, wahai saudara, bertakwa, iman kepada Allah, gitu. Dan bertakwalah kepada Allah, taat aku, gitu. Akhirnya kata Shaddad ini raja, wahai Hud, baik, sekarang aku terima seruanmu. Aku terima seruanmu. Apa yang aku peroleh? Apa yang aku peroleh kalau aku ikut seruanmu? Akhirnya dijawab oleh Nabi Hud, sama seperti yang lain, yaitu engkau akan mendapatkan keselamatan dan dijanjikan kamu akan masuk surga. Yang mana di surga tersebut ada istana-istana, ada bidadari-bidadari, minuman yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, semuanya ada. Kata Shaddad, hanya itu. Kalau begitu saya juga bisa bikin. Dia bilang gitu. Kalau begitu saya bisa bikin. Seperti yang kamu sebut, surga katanya, di sana ada sungai mengalir, rumah-rumah istana dari emas-emas yang lain. Kemudian dari bidadari sudah saya bisa bikin. Kata siapa? Kata Shaddad. Akhirnya Shaddad ini memerintahkan anak buahnya yang ada di sekitar Yaman di sana. Sekitar Yaman. Kata Shaddad, wahai ketua-ketuanya, kalau sekarang mungkin ketua-ketua kepala daerahnya gitu. Wahai gubernur-gubernur yang di Yaman gitu,
setiap kamu aku perintahkan untuk mengumpulkan emas. Sebelum itu kamu cari tempat yang cocok, yang sesuai untuk aku membangun seperti apa yang diceritakan oleh Hud. Nah, ceritakan oleh Hud. Maknanya apa? Surga luas, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ada sungai mengalir, nanti bidadari semuanya. Nah, di surga. Maka kata, akhirnya mereka pergi. Setiap satu orang mengumpulkan 1.000 orang pengikutnya. Artinya berapa? 1 juta itu. 1 juta orang itu dikumpulkan untuk mencari emas dan mencari tempat. Untuk membangun seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Hud. Ringkas cerita selesai semuanya. Bikin sungai-sungai, istana-istana dari emas, dicari emas-emas sana. Nggak sampai ke Jawa hari itu. Kalau ada emas bisa ngomong, bisa Jawa. Jadi emas-emas yang betul yang ada, dipanggil, dibuat. Nah, cerita yang ada. Semua seperti yang disebutkan oleh Hud. Seperti yang kita baca, surga itu bagaimana bentuknya. Ya, mengalir di sana sungai, ada istana-istana dari emas, dari yakut, dari mutiara, dari zamrud, zabarjat, semuanya disebut. Kemudian akhir sudah selesai semuanya dibangun, akhirnya tinggal siapa? Bidadari-bidadari. Dikumpulkan ribuan bidadari dari semua negeri di kawasan Yaman. Kumpul. Semuanya dengan pakaian-pakaian bidadari. Nah, pakaian bidadari dengan wangi-wangian yang ada semua di sana. Akhirnya selesai. Selesai semua. Nah, sekarang si Shaddad tinggal datang ke sana. Kan Shaddad tempatnya di Ahqaf tadi, di tempat yang lain. Yang ini di kawasan selatannya. Nah, ketika datang di sana, sampai apa yang terjadi? Sebelum dia masuk ke sana, dihukum oleh Allah. Mati. Nah, dia dengan pengikut yang lain sudah mati semuanya. Apa yang dia buat semuanya kita nggak dapat. Itu yang ada.